Para jemaah yang terhormat, ambo diagi judul malam kini arti nilai-nilai korban dan arti pengorbanan. Jadi nampaknya Pak Pengurus saya pakai mencocokkan karena hari Idul Adha, hari Idul Kurban, hari Idul Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada 3 hikmah yang terkandung dalam salam itu. Yang pertama, kita didoakan selamat. Yang kedua, didoakan mendapat rahmat. Yang ketiga, didoakan mendapat berkah. Coba kita renungkan. Bagi kita orang yang mengaku beriman, kan itu yang kita cari. Baik jangka pendek di dunia maupun jangka panjang di akhirat. Selamat, rahmat, dan berkah. Kalau untuk di dunia ini selamat telah kita dapatkan, rahmat telah kita raih, dan berkah telah diberikan Allah kepada kita, bagaimanapun cobaan, halangan, rintangan, musibah, ujian, kaum muslimin, para jemaah, orang yang telah mendapatkan 3 itu, dia tegar menghadapi semuanya. Karena apa? Dia punya sandaran yang kokoh, sandaran vertikal yang tidak akan pernah rebah, yaitunya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Minang mengatakan lah basanda kenan gadang, lah bagantuang kenan tinggi. Itu artinya, kalau kita balikkan, manakala selamat telah dicabut, rahmat tidak ada lagi diberikan, berkah juga sudah hilang, bagaimanapun kekuasaan, kekayaan yang diberikan oleh Allah akan membawa kesengsaraan kepadanya. Samojo ayam batalua dalam padi, mati kelaparan, itiak berenang dalam air, mati kehausan. Jadi kalau dibaca salam dek seseorang, janda dijawe yo le terangah ibu-ibu tu. Jawab cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timba balik awak. Jangkauannya sampai pabilo tu Ustaz, sampai hari kiamat. Dibaca aja bahasa Arab, Pak. Pindah assalamualaikum. Itu sementaranya. Sabal khair. Nah, artinya selamat pagi, tengah hari tagang lah. Ya kan? Mati. Ini itu indahnya salam dalam Islam. Besok kau jangan ditutup je mulai asal terangah salam tu jawe. Terangah dapat tu. Ya kan? Nah. Apa jawab cepat. Lai sihat Bapak Ibu. Hari dingin kote talua lah dewe. Para jemaah yang terhormat, ambo diagi judul malam kini arti nilai-nilai korban dan arti pengorbanan. Jadi nampaknya Pak Pengurus saya pakai mencocokkan karena hari Idul Adha, hari Idul Kurban, hari Idul Haji. Alhamdulillah jamaah kita sudah berangkat semuanya ke tanah suci, karena memang apa tuh, kuotanya dikurangi. Adalah plus minusnya. Plusnya orang petugas haji, kayaknya dia gaji itu Pak. Ketua kloter
bara rombongannya tu. Tu tambah je ketua rombongan, tambah ketua regu. Tu ada honor. Agak ringan kerajo beliau tahun kini. Sebab itu orang nan bau umur 65 tahun kateh ndak boleh. Di kalau ambo tu satu mendaftar je pak, ndak boleh apa itu. Karena umur lah 70. Ya kan? Anam bau umur 60 sampai ke bawah tu bisa apa itu? Katanya bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Di sana dikhawatirkan ko ado jo covid. Orang gaek ko rentan kanai. Itu teori, ya kan? Sebenarnya kan tak betul dah. Banyak orang gaek di tempat mo di limo mani tu pak lah gaek bana, ya kan? Tak pernah pakai masker tu dah. Atunya berjalan juiku pak, tak bisa jalan lain, tak bisa jaga kaki. Ya kan? Taruh je tu. Para jemaah ambil kecam panjang. Dah ada kena covid. Kok orang gaek na rentan tu. Tapi kita tak boleh karena semuanya kejadian orang tua tak boleh pergi sekarang di negeri kita. Itu kadarullah. Sabar jawab. Kecian ke beliau-beliau tu supaya bersabar. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bagi petugas kalau orang gaek banyak pai, kuam bocaliat na lalu. Itu tiok sawanta petugas ko ke rumah sakit, mau urus sakit. Dan kalau kematian ke kubur. Pai itu. Kemudian orang gaek-gaek ko banyak pulo nanindak baraja bahasa Arab pasar. Bahasa Arab untuk mengecek tiap hari. Saya tak bahasa Arab sekolah dah. Banyak nantak tentu. Ainyo sakit, dirawat di rumah sakit, nyo periso di dokter. Ainyo lagi hube falashi. Ya kan? Anang kecek orang awak ko, yolah kurang ajar dokter di maka ikecek hanya dan palasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sendiri sudah mencoba mencari. Palasi itu tidak ada ceritanya dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Jadi itu adalah kepercayaan sesat. Tapi kalau Allah bercerita orang menyihir, tukang sihir, belajar sihir, memang ada itu. Tapi nampalasi itu tidak ada. Jadi ya sebenarnya kecil dokter Arab tadi, orang awak kan banyak maiduian kalimat nan dibacanya tu dari Arab. Bahasa Arab diiduinya kalimatnya di orang awak. Misalnya pulang di Makkah orang haji. Orang Arab tak ada nyebut haji itu haji. Jadi falashi kecilnya tu fala syai'un. Artinya ndak ba-ba ibu dok. Itu artinya. Di kalau Pak Makkah nanti Pak itu masaknya profesor di dokter, ya kan? Falashi kita jadi ramai dokter. Ndak apa dok. Ikut teman-teman sekalian. Ya kan? Kemudian para jemaah, artinya itu juga berkorban. Korban apa? Korban perasaan. Pertama, mana buanglah lamo, lah antri bertahun-tahun. Sudah tu COVID 22 tahun. Kini umur 70 ada dapat baik. Sabar saja. Mudah-mudahan tahun depan diberikan oleh Allah kesempatan untuk pergi. Tidak dapat tahun ini. Tapi jamaah yang pergi sekarang itu bapak-bapak banyak ilmunya tu. Karena 3 tahun manasik. Nah besok kan 9 bulan awak manasik kan. 65% praktek, 35% penerangan agama. Kami di daerah Indawang itu jadi praktek banyak. Karena ibadah haji itu banyak ibadah fisik. Di jamaah yang berangkat sekarang itu sempurna ilmu manasiknya.
Kenapa Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah? Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya oleh Allah kecuali surga. Bapak-bapak kaum muslimin, alasannya ini. Kata Nabi, siapa yang menafkahkan hartanya untuk membiayai dirinya melaksanakan haji, dia itu sama berjihad pada jalan Allah. Kalau orang berjihad pada jalan Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu orang yang berinfak. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, sama dengan orang yang menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai itu 100 biji, 700 kali lipat. Sekarang ongkos haji itu 33 juta. Kalau kita gano sampai 10 juta, ya kan? Dipakalikan 700, maka orang menafkahkan hartanya untuk haji itu sebanyak 25 miliar. Itu nilainya, Pak. Dianggap sama dengan jihad fisabilillah. Atau palo nandape dia. Kalau diuangkan 25 miliar, nanampe 10 juta tadi dikalikan 700 sesuai dengan surat Al-Baqarah 261 tadi. Satu. Yang kedua, 9 hari atau 8 harinya di Madinah. Kemudian 1 kali salat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, samojo 1000 kali salat di Masjid awal. Kalau salat awak 1000 kali di Masjid awal, Bapak barari mengkosudah. Di Makkah semuanya perjalanan haji itu saya hitung 39 hari. Menunggu hari H selesai haji, kemudian menunggu kepulang awal hari awal di Makkah. Di Makkah sekali salat samojo 100.000 kali salat di Masjid awal. Awal apa ando rampai naik haji. Kalau mabrur kata Rasulullah, ikhlas dia, tidak ada embel-embelnya, laisa lahu jazaun, tidak ada balasan kecuali surga. Tambah jo pahala salat tadi. Tu mengko sebagian haji lah pulang di Makkah tu ndak ke masjid disuruh boleh nyolah buih dapat pahala sana. Kenapa haji nomor itu? Aku suruh-suruh lagi bertanah. Sekali senyum aja. Hendaknya kan kita memotivasi jemaah bagaimana memakmurkan masjid, karena kita sudah dilatih di sana. Itu kaum muslimin yang telah terjadi pada tahun ini. Ini bukan kita saja, Pak. Nabi dulu 1.500 orang yang akan melaksanakan umrah dan haji itu negosiasi yang sangat ketat dengan orang Quraisy, tidak ada beda. Pada Nabi kelahiran Cina. Begitu Bapak-bapak Ibu. Jadi ini adalah cobaan. Itu juga korban perasaan. Dan kedua korban perasaan lain. Laki berbini celai. Ya tak? Akhirnya yang bertanya ibu-ibu, ketika diketahui suami kau berbini celai, tersinggung tak? Itu yang tersinggung itu nalah mencoba, ya tak?
Lur tunda. Iya kan? Tapi ada ibu-ibu dan bapak-bapak, iya kan? Perempuan yang rela dimadu itu. Beko kita cerituan. Dan malah inyo manganan. Iya kan? Apa beko ceritanya? Aduh tuh Ustaz, aduh. Akini langsung kita dulu hari raya besok Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji. Selama ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita merayakan hari besar Islam yang bernama 2 hari raya ini, lebih antusias kita Idul Fitri. Sehingga di sana ada namanya pulang mudik atau pulang kampung. Tapi nanti sabu itu mudik, nyoba beda sebenarnya. Kalau orang Payakumbuh, kampungnya urnya tinggal di Pekanbaru, ya kan? Kampungnya di Payakumbuh atau pulang mudik. Sebenarnya, kalau kampungnya di Pekanbaru, nya tinggal di Bukit Tinggi, painya ke Pekanbaru, ke kampungnya Hari Raya, itu pulang ke Ili namanya. Kalau ke Pasisi itu Kawarwa. Kalau ke Bukit Sile, tapi nanti tua tu pulang mudik. Nah, kenapa kaum muslimin lebih antusias orang dengan itu? Karena mungkin juga didahului dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Kapatang ko ba deklah tataan 2 tahun dari Baso ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Padang 8,5 jam Pak, lama dari Mekah. Ke Mekah 8 jam. Tapi orang pulang yo. Bama ko pulangnya tu Pak Ustaz. Kalangi tabanglah bangau, rawoknya ke tanah jo. Rasut ndak lupo jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Satinggi-tinggi malantiang membubuang kawang-awang, rawoknya ke tanah jo. Takana di nyo kampung halaman, tampaknya dilayakan. Ya kan? Ada lagunya ndak salah modal takana jo kampung. Apa nak? Dia lah macet. Dan hari raya Idul Fitri itu juga orang sepanjang jalan menjual baju Pak. Di Padang itu mah di Solo ke bagus. Pulang tarawih awak, ada orang bawa toto kijang Pak, ya kan? Hanya buka pintu di belakang Pak, katakan tuan sedang tu baju koko, baju batik, kain sarung, baju koko, baju batik, kain sarung. Nanti ada salah jorambai saja. Amanukah baju baru itu orang Idul Fitri Pak. Kalau di Payakumbuh atau banyak orang membuat kelamai, di Baso itu pula menyambah kembali daging, ya kan? Begitu orang merayakan. Padahal kalau kita lihat Idul Fitri itu orang bertakbir latabanam matahari di akhir puasa, takbir awal maghrib, takbir isya, takbir subuh, takbir puluh sabalun salat hari raya, lah turun khatib dari mimbar. Tidak ada takbir. Tapi hari raya haji besok, ibu-ibu bapak, takbirnya semenjak tanggal 9 Zulhijjah, 9 Juli dia nanti. Ya kan? 9 Zulhijjah belum sinan. Maghribnya sesudah orang wukuf, kemudian orang takbir. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah, waktu asar batasnya. Kalau banyak jawi korban yang tidak biar Pak. Tidak sudah tanggal 10, tanggal wale, tanggal 3 wale boleh aja mendabi jawi korban lah. Malaki waktu asar masuk. Jadi Idul Adha itu lebih besar Pak dari Idul Fitri. Dan sedekahnya sedekah istimewa. Orang kaya boleh ada dibeli daging korban? Boleh daging korban? Boleh Pak. Misalnya di komplek di tempat mau itu kan komplek. Ada orang kaya tinggal sini. Boleh dapat daging. Itu istimewanya korban daging korban. Itu apa tu kayu macam dia gila lagi. Tidak ada aturannya begitu.
Setelah itu dibagi, ya kan? Ada diingatkan Allah, wa at'imul qani' wal mu'tar. Agian lo orang miskin nan pamalu, malu manga, malunya meminta. Di tangannya ndak ada kupon, ndak orang sinan, pinyo mendake tagak sinan, menceli bagi daging antunya betu berarti apa? Agian saja tu. Tapi ejen nan ambo perhatian tu iko jampai dong saja orang itu. Itu kebetulan kok mau ditunya. Ndak warga awasinan do, ndak ada kok kopon menceli orang narimo daging antunya nampak dah itu. Ya, lagi. Itu istimewanya korban itu. Semenjak kapan korban itu dimulai? Iko ibadah lagai rupa. Kalau dikatakanlah ibadah sepuh semenjak anak Nabi Adam. Apa yang akan kita ambil korban yang dilakukan oleh anak Nabi Adam? Ceritanya apa yang akan kita ambil? Saripatinya apa yang akan kita amalkan? Nan kadi contoh apa? Jajak nan tinggal nama nan kadi tikam. Suri tagunjai nama nan kadi ule. Ragi takambang nama nan kadi tiru. Karena korban anak Nabi Adam itu diterima oleh Allah cie, ditolak cie. Kira-kira menurut apa ibu malaki hari kiamat korban-korban orang mukmin nanti juga ada juga yang ditolak oleh Allah gitu. Kalau yang meniru korban si Habil pasti ditolak. Tapi kalau dia berkorban hanya tiru si Habil pasti diterima. Jadi bacalah kisahnya ini. Saya membaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adama bil haqq. Ceritakanlah dengan benar ya Muhammad tentang kisah putra Adam yang disuruh berkorban. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah oleh Allah salah satu dari korban itu. Ini berkorban berapa? Dua, dan diterima? Siapa? Hati-hati korban Pak. Lebih-lebih awak menabuh tiap hari Pak. Awak ngalir ke kilimo, labuhnya keteknya. Kalau kamu bayar kontan korban ada beti tabuh tiap hari. Tapi tak tiru dia awak korban si Habil, tidak diterima. Allah menjelaskan seperti itu. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dan tidak diterima korban yang satu. Sebabnya kok kita jadi apa-apa ibu-ibu lain bayi beralih ketika Nabi Adam beralih Siti Hawa. Bapak bayi Ustaz kami Ronaldo lah. Itu jawabnya ya lah. Nah ada orang bayi beralih ketika Siti Hawa dan Nabi Adam. Siapa orangnya yang kedatang beralih itu? Nan kedua proses beliau ke beralih itu Pak menyokan nikah lah. Itu arus nikah tu kan. Benda berzina tu. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, ini supaya ingat lagi ya. Saya sudah menyebut tadi nikah zina. Kan orang murah sih berzina Pak. Kok dapet jauh hilang zina. Sebab itu antara nikah dan zina tu Pak tak sampai 5 minit betulnya. Aduh, mengko menikah lah nak bujang-bujang malah kerajo. Nanti kerajo puasa saya dulu. Iya kan? Kurang makan. Iya kan? Supaya nafsu jangan bergelora. Itu. Anak kecil ayah anak daro kawa. Oi pulan. Oh kena tiga nanya mah. Yo nang kok yo.
saya nikahkan engkau Fulan dengan anak kandungku si Fulana dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Aku terima menikahi anak bapak si Fulana dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Tidak sampai 5 minit itu Pak. Itu tidak zina itu. Pagui dan suang. Tapi masuk itu kan sebentar saja. Jadilah lama pacaran tu nak membuat orang berzina. Orang kini kalau mau pacaran 5 tahun sama je kredit Honda. Larasan je kelio ko. Jadi menikah selai supaya janji. Kemudian Nabi Adam tu tak pakai nama rumah tu Pak. Karena bininya dari tulang rusuknya. Tak ada mak rumahnya, tak ada pintunya. Ya. Dan orangnya pimpin, bininya, anaknya. Itu Nabi Adam. Jadi setelah anak beliau kadang-kadang lah gading lah bujang. Awak macam itu Pak. Kalau undang awak di kawan beralik. Ibu sinan, kau nak awak nikah, kau barang semuanya kau. 23 dah. Dia orang 27 ada dapat jodoh anak. Kan ingin awak tu anak kau menikah. Nah, orang Minang menyebut dicari roman lah sadang dipandang tubuh lah batuit, pinang lah batuit berjunjungan. Sirih lah dikunyah orang lain. Abu Sawah menjalankan budi dan merangka akanan menjelo. Tapi Abu cari perkumpulan orang haji-haji kan ada IPAI namanya, Ikatan Persaudaraan Haji. Dia ada kalau pengajian Pak, sekali sebulan, dengan 2 kali, sebulan 2 kali, itu kan? Atau cerita-cerita, dah, yo, anak udah anak SD dulu, mana? Oh, lah tamat kuliah. Kini kerja di Bangkali, anak aku tu, dah pelok kerja di Naruang. Di PT Sebelum Padang. Ada lagi, ada. Ada tu bawa urusan awak Pak, berpertemuan. Akhirnya orang bertamu arisan, wiring pengajian IPAI itu Pak, akhirnya bebesan. Ini gunanya silaturahim. Jadi kalau ada awak beranak ganti, beranak punya, dia bentuk harimau dalam cari peluang-peluang supaya anak dapat lah. Tapi lagi anak Adam bertanya ke Allah, ya Allah, anak saya sudah dewasa ini. Ya kan? Kata Allah, nikahkan anak engkau itu yang berbeda kembarnya. Anak Nabi Adam itu kan kembar taruh Pak. Nah, doganya makan pisang kembar tu. Awak khawatir banyaknya maka lebih pisang kembar anak berikut. Ya kan? Tidak ada makan pisang kembar Nabi Adam. Dia nak kembar taruh. Anak si Kabil kembarnya namanya Aklimah. Si Habil kembarnya bernama Labudah. Jadi kata Allah, si Kabil ini dinikahkan dengan adik kembar si Habil. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Pertama, anak beliau kau patuh saja. Jadi ya, nikahlah kami lagi. Tahulah iblis. Iblis kau kan tahunya sahaja Pak. Iblis kau tahu sahaja Pak. Kegiatan awak. Maka hati-hati dengan iblis. Ya kan? Nanyo cari ya aliran darah. Setelah itu naik ke atas berbisik sehingga kita dipengaruhinya. Apa kata iblis kepada Kabil? Bil, indah orang-orang cina tuang. Baik itu nyet. Adik Allah biar rancak dari adik si Habil. Nyopetukan dia yang ayah anda adil. Saya yang telah tua ini tahu saya mana rancak.
Amang tarimo saya kecil ayam. Awak kadang-kadang lo boleh mengemukakan pendapat. Ya kan? Jangan menampuang saya ubek. Bapak itu ya. Atau pengaruh sekabil ya. Ambo adi ambo sedaya. Adi ambo rancak daripada adi siabil. Itu peraturan Allah nah. Walaupun peraturan Allah nah membana layak Allah tu. Anak nan mengicik seru itu orang tua mencarikan solusi, Pak. Karena juga tidak boleh, ya kan, dipaksakan kehendak gitu, walaupun itu dari Allah. Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah, anak saya tidak mau ya Allah, bagaimana ini jalan keluarnya? Jawab Allah, suruh anak engkau itu berkorban. Tapi korbannya ketika itu tidak sama, Pak. Si Kabil yang dikorbankannya itu buah-buahan. Karena dia petani. Si Habilnya memelihara jawi. Dan dikorbankannya ternak. Anan si Habil kok nyo carilah jawi naranca. Si Kabil kok teklah digoda iblis, Pak. Nyo cari yang timun nan bungkuat, tomat nan busur, lado nan laput, ambacam nan betembilut. Tidak diterima oleh Allah, Pak. Jadi jenis yang akan dikorbankan jangan yang cacat. Tapi kunci utamanya apa? Niat. Si Habil berkorban karena Allah, tapi si Kabil berkorban supaya dapat nikah jo si Ad. 5 beda niatnya. Inilah yang akan kita perbaiki supaya korban kita diterima Allah. Ibu-ibu besok akan dapat daging tu, diterima plastik daging tu, alhamdulillah. Ada orang, Pak, abak karu ikan yang nerima daging. Nang gomok-gomok senyagi ada kelatin. Iya kan? Si kuah jawi dia berkorban, alah. Kau lah nak yang terima dia Allah. Terima daging tu alhamdulillah. Jangan mau pe-pe. Orang tu pasti daging lo nyagi tu nyo. Ndak kamu nyo masuk kuku jo tanduk ke dalam plastik itu tu dah. Itu sejarah korban itu. Dan itu akan berlanjut mungkin sampai hari kiamat. Pasti saja ada orang yang tidak ikhlas. Di kunci amal itu ikhlas. Sudah tu arti dari pengorbanan itu apa sebenarnya, Pak? Diri kita ini harus kita korbankan untuk agama Allah. Digadaikan diri orang kepada Allah. Itu arti pengorbanan yang sebenarnya dalam agama. Karena kita diciptakan oleh Allah ini, Pak, ya kan? Yang utama itu untuk menyembahnya, bukan untuk bekerja. Sering ini diulang ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau tidak itu yang pertama sekali, berarti kita salah dalam hidup. Mau seperti itu namanya berkorban. Dan korban itu tidak rugi kita kalau dalam bahasa Arab. Sebab apa? Qaraba yaqrabu qarban qaribun. Orang yang mengorbankan dirinya untuk agama Allah, maka hubungannya akan qarib dengan Allah. Qarib itu sudah jadi bahasa Indonesia. Qarib sudah jadi bahasa Minang lebih tinggi. Qarib. Kak acona kak jolang tu bertamu iyo aden bakari jono. Jadi kakek mana tu? Kakek hubungan tu dekat sekali. Jadi korban itu mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kalau laki, oh ya Allah Pak, ambo yakin dah kado awak stres, apa lagi lo? Percayalah Pak. Orang cok stres tu Pak, nak laki, ya Allah tu. Tak tunggu galah kenapa tak sorong bajak kawatu akannya hilang. Padahal itu peran itu adalah peran Allah. Untuk apa kita itu kaum muslimin para jamaah ada ujian? Allah itu ingin mengangkat derajat kita. Kemajuan kita tiru Jepang akidahnya. Di Jepang sampai gini rasa maju itu bangsanya Pak masih disediakan oleh pemerintah tempat khusus bunuh diri. Sebab orang tak agama kok Pak kalau nyo gagal kecenya ndak satu peran Allah. Yo nyona nampan dia kecenya. Kalau nyo gagal. Ya. Kalau dia berhasil ndak satu je peran Allah. Ini adalah usahanya sendiri. Sedangkan itu tidak ada konsepnya dalam Islam seperti itu. Dalam Islam tidak ada istilah putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Kalau orang Minang menyebut orang Minang non Islam tidak ada istilah putus asa. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapu baru tampak kilik peraknya. Bisa perak berkilik, tapi digosok tu bak disakut baru kilik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, sabar dengan ujian Allah. Asyana kena tiru Nabi Ibrahim, jo Nabi Ismail, jo bini beliau Siti Hajar. Kaji ku kaji bolang-bolang sebenarnya Pak. Tak ada kaji baru tu. Kalau ada kaji baru tu bid'ah. Hajar istri yang sangat sabar. Ibrahim ayah yang sabar sehingga dia mendapat gelar Khalilullah. Ismail anak muda yang sabar. Istri yang sabar disokong oleh anaknya yang sabar dan suaminya yang tegar sehingga klop semua pekerjaan. Tapi itu hanya sekedar ujian. Nah, baca ceritanya tu Ustaz. Nabi Ibrahim kok kalah lama nikah. Namo bini leonan pertama Sarah. Nah, tu supaya kita catat deh ibu-ibu tu. Bahasa laki-laki itu tak boleh dilarang berbini dua. Boleh terangkan ibu tu. Kok kelamaan saya melarang-larang? Tidak. Cuma bapak jaga lalu kalau ini kecil atau ini anak tua tu dia mengicu aja. Dia terangkan apa? Kecil ada kau ini je lah. Hanya tak kecuali antara itu. Lah 100 tahun umur alunya mengandung ini lah. Tawi membaca Rabbi habli minas salihin. Agak tamannya Nabi Ibrahim bukan nampak di istrinya. Nyadaki nyuri-uri baunya. Dah. Agak tamannya udah nampak dah bau. Itu cara dia awak di Minang. Kalau di Solo akak. Ya. Iyo kita lah gaya. Ambo ingin dapat anak jadi nabi mengganti Adam Bos. Bininya lo teman orang. Bang kau teman ambo lah monopos. Dan mungkin dah tu. Tapi ada udah kan laki-laki sehat. Kalau berbini jangan mudah-mudahan dapat anak. Berbini lah udah jelek. Ali tak ada ribut betul.
Sila kecil Nabi Ibrahim nyujud sekali pak. Ada anak ke dulu si Ajir, ini terkenal dah. Kini juga kadang-kadang rancak dan taat. Mengizinkan udah nikahnya nyujud. Kira si Ajir kamu ada. Abang mau kamu nyoba laki gaya, hatinya kan nyo perkara apa hatinya pak. Iya. Jadi kalau ada anak bujang pak nikahnya jo berusia janda sampai 10 tahun, bang kamunya artinya kan lah nikah Nabi Ibrahim pak jo bini beliau Siti Hajir go lah jadi bininya. Tetap doa beliau baca Rabbi habli minas salihin. Rupanya pinta boleh kandak balaku. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso tak rareh lah dijunut kini lah jatuh di tampuknya alhamdulillah ambo bacot tu kok coba somina syukur Nabi Ibrahim lahirlah anak dikasih nama Ismail dicurito kalau rumah tu menangi rumah bangko menangi suami lah punya anak pindah dari rahim awak dari rahim wanita lain. Tentu kasih sayangnya kalau berubah lain, iya kan? Tidak mungkin kasih sayang Nabi berubah kepada istrinya, walaupun dia sudah beristri lagi. Sebab Nabi itu dipilih oleh Allah. Dan sama jawab memilih pemimpin. Allah memilihnya. Tanda Allah lah mengetahui bahwa isi hati orang yang dipilih itu untuk jadi Nabi jo Rasulnya. Aman cali hati istri tua ko ibu disuruh ada Allah Nabi Ibrahim membawa ini muda ko ke Makkah gini tua orang langang baru diletakkan di lembah yang tidak ada teman di sana hanya beliau tinggalkan dengan doa aku titipkan anakku dekat rumah engkau ini ya Allah ya kan dan jadikanlah nanti dari anak keturunannya orang-orang yang saleh ya Allah dan barilah dia makan dengan buah-buahan. Kalau kita cari doa Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah itu Pak tak masuk akal. Ya kan dia minta makanan untuk anak cucunya di sini buah-buahan, padahal tanah itu tanah gersang. Tapi ketika kita pergi ke Makkah Pak, kita cari sadonya doa Nabi Ibrahim itu makbul. Dia pun tak tabayang doa jadinya. Nanti pun pakai pisang, apel segala macam sampai ke sini batangnya tidak ada, buahnya banyak, aragonya tidak mahal, 2,5 rial sekilo ya kan? Itu doa beliau dan jadikanlah manusia rindu mengunjungi tempat ini tidak putus-putus orang seluruh penjuru dunia ini datang ke sana untuk melaksanakan haji. Tidak mungkin Nabi seperti itu membedakan kasih sayang kepada istrinya. Tapi yang terjadi itu coba Nabi Ibrahim berbalik ke Palestina sudah berdoa dah sudah berbalik ke Palestina dia rindu jo kakak atau berdakwah kecil istri muda pergi berdakwah dia kalau berdakwah baralah mojo udah pulang ambo tunggu dengan sabar. Jadi wanita ini yang perlu memahami profesi suami. Dia mudah secemburu. Ya kan? Nah, kalau Ustaz serupa moga ibu-ibu apa-apa petang diundang orang ke dori sampai hari zina. Cuma orang yang mencemburu yang betul tidak ada oleh yang meninggal. Jadi harus paham kita. Apabila Nabi Ibrahim balik ke Makkah, lah umur anak ko 9 tahun. Ko Siti Hajir nanti ini lalanya aku tidak mau mengaduan mah. Lah pulang-pulang lagi 9 tahun. Tapi Siti Hajir itu sabar. Seperti orang berlayar di lautan lepas yang mengendalikan kapal yang besar nang kodo tidak ada juru mudi maju
Beliau pegang kendali kapal itu. Berjuang dia bagaimana anaknya ini bisa terdidik dengan baik. Makan minum kaum muslimin dikais sendiri, sehingga tumi beliau badara mencari air untuk anaknya minum. Rupa rasaki itu dakenya di bawah tumi Ismail lalu tu gereci-gereci air. Beliau lari 7 kali pulang balik antara Safa Marwah. Apa yang dikerjakan Siti Hajar itu jadi wajib haji sekarang. Namanya Jadi Nabi Ibrahim itu bapak-bapak adalah contoh dari nabi-nabi yang sesudah itu dan contoh bagi kita. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Semalam lalu anak diajak mempelon Ka'bah. Ka'bah ko dipugar balik setelah dulu rusak karena banjir di zaman Nabi Nuh. Rupa anak umur 9 tahun tu lah santiang untuk Ka'bah. Ayahnya duduk saja mencelik. Di rupa tanah becek senang. Sampai kini jajak Nabi Ibrahim tu tak diapui. Dipelihara, namanya makam Ibrahim. Beliau duduk saya menunjuk-nunjukan ikolena. Beko malam lalu je anak beliau suruh ada biar dia Allah. Kok 10 anaknya suruh Allah aja biar cik, ketinggal aja 9 lagi. Kok anak ciknya lagi lalu anak. Ani yang Nabi Ibrahim. Teman-teman Nabi Ibrahim bang kau suruh dapi anak bawa dia Allah. Malam besok pulang balik. Disampaikan ke isteri dah. Sebab anak bukan anak baru bang. Tak boleh awak ambil keputusan seorang. Nan rajo kata mau pakai, nan bana kata bayu. Sawah untuk bapak salah kadurian membeli dadi ubek kepala nak nyosie minangka oh nanti golua perintah datuk parapati inyo barajo kamu pakai. Ndak lama dia wazan mu pakai orang rumah nanti jadi. Jir membola 2 malam memimpi gua dia. Nyuruh Nabi anak awak ya Allah tidak mimpi bahang daripada Allah. Nangece Siti Hajar mungkin pamenan lalu mimpi goda kecimpung bungonya mandi jadi adalah beruda ari terima lo saran istri bapak. Jadi rumah tangga suasananya lebih tua akan ikola bestaga oleh dia sesuatu suami. Iya kan? Marabu panjang lah. Diminta binti dalam rumah, iya kan? Nah, pasti selalu berkata kawan. Minta binti. Alai lama dalam hidup rumah tangga itu. Jadi didangan kece istri, didangan kece suara. Apa ya lebih ya? Malam besok pulangnya balik. Elo-elo udah menyampaikan ada ibu tiana awak bekoj atau melawan. Nabi Ibrahim lah meminta kalau anak saleh. Ternyata kesalehan itu dibuktikan oleh Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin alim. Diberilah dia anak yang penyantun. Kata Nabi Ibrahim ke anaknya kok, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah bermimpi nak 3 malam. Apa mimpi ayah? Anni azbahuka, bahwa sesungguhnya ayahmu ini disuruh menyembelih engkau untuk korbannya. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Ajawi anaknya pak. Qala
Ya abatifan, ayah kerjakanlah. Matu maru sesuai perintah. Satajiduni, ayah akan mendapatkan saya insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya bersabar. Ampe nanambo minta ke ayahnya. Aduh, asah pisau tajam-tajam. Sensiangan langan baju ayah jan kanai darah. Tutui mato ambo kutiko mendabih supaya ayah janibo. Kemudian kabeh kaki dan tangan ambo are-are jan ambo menggelepar-gelepar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, leher anaklah dikalangkan, kuduaknya ke batu, daguaknya lah diangkat. Bismillahi Allahu Akbar. Kece urawa ganggang sapadi pisau kalake di kuduak tu dilihat. Wa nadainahu ayya Ibrahim, berserulah Allah kepada Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau mau melaksanakan perintah yang hanya dalam mimpi untuk menyembelih anakmu Ibrahim. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini hanya cobaan Ibrahim. Engkau memang cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu. Tidak jadi yang bodabi anakku kepada ya Allah, indah kecewa. Itu cobaan. Jadi bahwa korban Allah wa fadainahu bidzibhin azim. Saya tebus anakmu dengan kambing yang besar. Muju alai ditebus jo kambing yang besar. Ko indah tapaswa mendabi anak tiap tahun. Ambo lo anak ambo no pagarah tu kan di Jawa tinggal. Nyo pagarah Jawa penggalah, padahal enggak buat. Ikan kok kedabi mungkin tak mau. Namanya si Patli yo ya. Tahun kini ayah bermimpi katanya Allah Patli nak kedabi na lega kaput. Mungkin ini tidak kaberang, cepinya pagarah lah bawa lihat ya, ayah kali kaput yo, umur ayah lah 70 lah patui mati yo, ko ayah saya tidak biar, kan, lagi cewek, lagi ni lagi anak yang disuruh ada biar, tapi binatang. Jadi kaum muslimin yang terhormat, pada dasarnya ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah. Mandabi anak hanya cobaan. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baikmu ini untuk manusia banyak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan untuk orang yang berbuat baik. Salamun ala Ibrahim, selamatlah Ibrahim, innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba kami yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan bapak-bapak semangat berkorban ini tetap bergelora di hati kita, sehingga rezeki yang diberikan Allah dapat kita berbagi dengan yang lain. Dan kalau Allah telah menerima dari ibadah korban kita yang ikhlas, berarti kita telah bersyukur. Kita sudah sering membaca ayat la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan nikmat ditambah juga oleh Allah untuk kita. Itulah tausiah kita malam ini. Lebih dan kurang, lebihnya adalah dari Allah, kurangnya dari ambo. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.